Gebrakan Prabowo Subianto selalu dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat tanah air. Sang presiden baru-baru ini melakukan kunjungan kenegaraan ke Mesir. Hebatnya sang presiden merupakan pemimpin Indonesia pertama yang berkunjung ke Kairo setelah 11 tahun. Langkah tersebut langsung mencuri perhatian berbagai media asing, mulai dari Reuters dari Inggris hingga media tetangga Malaysia. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Tiba-tiba cetak sejarah sejak 11 tahun. Kunjungan Prabowo Subianto ke luar negeri ternyata selalu dinantikan. Banyak negara tetangga dan sahabat yang ingin menjamu Presiden ke-8 RI ini. Belum lama ini Mesir jadi negara yang beruntung lantaran dikunjungi oleh Pak Prabowo. Usut punya usut, lawatan kenegaraan ini dilakukan dalam rangka menghadiri forum internasional. Sang presiden bertolak ke negeri piramida karena diundang secara khusus hadiri KTT D8. Mesir adalah sahabat dekat kita, mitra strategis bagi Indonesia dan negara penting di Timur Tengah. Saya akan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, ucap Pak Prabowo. Sang presiden pun mengumumkan keberangkatannya ini didampingi oleh Gibran Rakabuming dan jajaran menteri. Alhasil Mas Wapres kembali diminta untuk jadi PLT selama Pak Prabowo berada di Mesir. Tugas negara ke bumi para nabi ini pun menjadi momen bersejarah. Pasalnya Indonesia sudah cukup lama gak bertamu ke Mesir di berbagai agenda. Pak Prabowo jadi presiden Indonesia pertama yang kembali mengunjungi Mesir sejak 11 tahun alias pada 2013 lalu, di mana saat itu Indonesia masih dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi sudah 11 tahun, bagaimanapun Mesir adalah sahabat dekat kita, mitra strategis bagi Indonesia dan negara penting di Timur Tengah, tegas sang presiden. Omongan Pak Prabowo yang menyanjung tinggi Mesir sama sekali nggak berlebihan. Pasalnya negeri piramida ini termasuk yang pertama dalam mengakui kedaulatan Indonesia. Berangkat dengan tujuan mulia. Kunjungan Prabowo Subianto ke Mesir dilakukan untuk niat yang sangat mulia. Sang presiden bakal bertemu dengan 8 pimpinan tertinggi negara bermayoritas muslim. Pak Prabowo pun sudah mengaku tidak sabar untuk menghadiri forum D8 ini. Pasalnya, ex-menteri pertahanan ini sudah mengetahui latar belakang dan tujuan didirikannya forum global ini. D8 adalah organisasi kerjasama ekonomi dan pembangunan antara 8 negara berkembang yang didirikan tahun 97. Yang terdiri dari negara Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Turki, dan Pakistan. Terang Pak Prabowo. Di sela-sela forum tersebut sang presiden juga akan bertemu dengan sejumlah tokoh penting. Pak Prabowo ingin berdiskusi tentang berbagai topik demi kemajuan Indonesia. Saya akan melakukan pertemuan-pertemuan tidak resmi dengan beberapa tokoh ekonomi, tokoh industri, lanjut sang presiden. Selain itu, pendiri dan ketum Gerindra ini juga sangat bersemangat. Pasalnya, Indonesia secara resmi akan menerima tongkat estafet kepemimpinan sebagai tuan rumah KTT D8. Nantinya forum penting ini bakal digelar pada awal tahun, tepatnya 1 Januari 2026 mendatang. Dalam kondisi sekarang, saya kira KTT D8 ini adalah suatu ajang yang penting, khususnya sesuai dengan rotasi sekarang ini. Mulai 1 Januari 2026, Indonesia akan bergilir menjadi ketua D8. Oleh karena itu, saya hadir, terang Pak Prabowo. Sejauh ini masih belum ditentukan kota mana yang bakal jadi tuan rumah. Namun jika melihat forum internasional yang sudah-sudah, Bali dan Jakarta masih jadi tempat favorit. Yang jelas para tamu dari negara anggota D8 akan dijamu dengan kehangatan khas Indonesia. Dapatkan parfum wangi yang bisa kamu pakai saat beribadah. Cek linknya di bawah ini. Disambut hangat membuat Prabowo tersenyum. Kedatangan Pak Prabowo di Mesir sudah sejak lama dinantikan. Gak heran kalau sang presiden langsung mendapatkan sambutan begitu hangat yang membuatnya tersenyum. Ketika baru turun dari tangga pesawat, Presiden Prabowo langsung disambut oleh sejumlah pejabat. Sebut saja ada Mejin Muhammad Solah selaku Menteri Negara Urusan Produksi Militer Mesir. Lalu ada Yasser Hasan El-Semi selaku Duta Besar Mesir untuk Indonesia. Tak ketinggalan sejumlah pejabat dari Ibu Pertiwi pun berdiri penuh hormat untuk menyambut sang presiden. Ada Duta Besar Republik Indonesia di Kairo, yakni Lutfi Rauf. Selain itu, ada juga Atase Pertahanan KBRI Kairo, yakni Kolonel Dafris D. Syafruddin. Pak Prabowo dengan gagah menyalami satu persatu para pejabat tinggi tersebut.
Sang presiden pun lantas berjalan melewati pasukan jajar kehormatan. Dari bandara, orang nomor 1 di Indonesia ini langsung menuju hotel tempatnya bermalam. Selama berada di Mesir untuk membelah lalu lintas, Pak Prabowo disediakan mobil super mewah. Sang presiden menggunakan mobil Mercedes-Benz S-Class. Kendaraan modern pabrikan Jerman ini memang sering digunakan untuk pejabat penting. Mobil modern ini tampak elegan dengan pilihan warna yang berkelas. Selain itu, mobil miliaran rupiah ini juga dirancang sebagai kendaraan tahan peluru. Alhasil Pak Prabowo tampak semakin berwibawa ketika disambut dengan mobil ini. Rakyat Mesir pun tampak terkesima dengan Presiden ke-8 RI ini. Netizen tanah air pun semakin bangga karena memiliki pemimpin karismatik dalam diri Presiden Prabowo. Terus jaga kesehatanmu dengan menggunakan sandal refleksi yang satu ini. Cek linknya di bawah ini ya. Tanggapan media asing. Kunjungan Prabowo Subianto ke Mesir langsung disorot media asing. Salah satunya yakni Reuters yang menyebut Indonesia akan menerima tampuk kepemimpinan negara D8 tahun 2026. D8 yang beranggotakan Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan, dan Turki didirikan pada tahun 1997 untuk meningkatkan kerjasama antar negara yang membentang dari Asia Tenggara hingga Afrika. Indonesia akan memimpin kelompok tersebut mulai Januari 2026. Tulis laporan Reuters. Sorotan media asing kepada RI1 juga datang dari media negeri jiran. The Malaysian Reserve mengabarkan politisi Gerindra ini akan berkunjung ke Malaysia usai berkunjung ke negeri Fir'aun. Prabowo akan kunjungi Malaysia untuk bertemu Anwar setelah kunjungannya ke Mesir. Tulis The Malaysian Reserve. Media lokal Mesir juga nggak ketinggalan menyorot presiden kesayangan rakyat Indonesia ini. Al-Ahram menyebut Prabowo berkunjung ke Mesir demi menerima ketua D8. Presiden RI akan hadir di KTT D8 di Mesir dan terima jabatan sebagai ketua untuk tahun 2026. Tulis Al-Ahram. Selain itu, Al-Ahram turut memuji hubungan Indonesia dan Mesir yang terjalin sangat erat. Media lokal ini yakin Prabowo akan mempererat hubungan bilateral kedua negara. Kerjasama antara kedua negara telah mencapai kemajuan signifikan dengan para pemimpin menjaga kontak rutin dan bertukar pandangan tentang berbagai permasalahan. Selain itu, hubungan di berbagai sektor juga alami peningkatan seperti ekonomi dan pendidikan. Gak heran The Pinnacle Gazette juga memuji langkah hebat Pak Prabowo. Menurut media asal Texas tersebut, Pak Prabowo berpotensi mempererat kerjasama negara-negara anggota D8. Prabowo akan mewakili Indonesia pada saat yang dianggap banyak pihak sebagai momen penting bagi D8. Kepemimpinan Prabowo selama masa transisi ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk membina hubungan yang lebih erat di antara negara-negara berkembang. Puji The Pinnacle Gazette. Nah, jadi begitulah tanggapan media asing terkait kunjungan RI1 ke Mesir. Ada komentar tentang cerita tadi? Coba tulis di kolom komentar.